maka sekarang kau berikan hak warisku. Apakah Kopi Asad langsung terima dan percaya, atau mau meneliti dulu kebenarannya? Ya, tentunya meneliti kebenarannya itu, Gus. Nah, ketika tidak ditemukan kebenaran dari pengakuan saya, apakah Ya, berdosa Kopi Asad untuk menolak itu? Sementara saya juga tidak bisa membuktikan. Bagaimana? iya, iya, iya. Karena kan memang eh, ketakutan kita itu kan memang karena kiai-kiai terdahulu yang banyak sekali mengatakan bahwasanya Ba'alawi ini memang tersambung. Terus kemudian ada tesis Kiai Imad yang datang itu, terus kemudian kita boro-boro nggak percaya, itu kan gimana gitu, Bos? Ya, intinya kan begini ya. Adamu mukhalafatiha lil usuli an-nasabiyyati al-mu'tamadati ladail jami'. Ya, tidak adanya perbedaan catatan nasab terhadap usulnya, ya, daripada nasab yang mu'tamad menurut kebanyakan pendapat ulama nasab. Contoh, semua ulama nasab itu tidak ada yang menyebutkan nama Abdullah, apalagi Ubaidillah sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa. Nah, berarti kalau ada yang mengatakan di akhir zaman ini, setelah 550 tahun, bahwasanya Abdullah atau Ubaidillah itu adalah bagian dari salah satu putra daripada Ahmad bin Isa, itu kan menyelisihi usulnya yang mu'tamad. Ya toh? Berarti tidak bisa dibenarkan. Ini tertulis dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab halaman 58 pada bab Thubutun Nasab. Itu loh. Iya. Jadi apa Bang Kopi sesat paham lah apa yang dinarasikan Gus Hasan? Ya sudah paham aslinya, Bang. Cuman kan Iya. Mencari memperkuat pemahaman aja. Iya Iya. betul. Karena saya sudah sering kali mengikuti Gus Hasan ini. Alhamdulillah. Jadi Gus mau nanya juga, ini ya kepercayaan kita terhadap nasab itu suatu iman atau bukan Gus? Enggak, kan tadi sudah dijelaskan Iya, biar lebih bahwasanya terang yang di bawah Bang. mengetahui ilmu nasab, mempelajari ilmu nasab itu agar supaya kita tidak terjadi kesalahan ketika menentukan nasab seseorang, kan begitu, ya Iya. kan? Wal ghardu minha, kan gini kan? Apa sih ilmu nasab itu? Huwa ilmun yu'tarafu biha ansabun nas. Ya toh? Huwa ilmun yu'tarafu bihi ansabun nas. Kan begitu kalau nggak salah di takbirnya itu ya. Adalah ilmu nasab ini adalah ilmu yang bisa mengetahui dengan ilmu tersebut ya ketersambungan nasab semua orang. Wal ghardu minhu, dan maksud tujuan daripada ilmu nasab itu al-ihtirazu anil khoto'i linasabis syakhsi, kan begitu kan? Nah, untuk mencegah kemungkinan ada kesalahan di dalam menentukan ketersambungan nasab seseorang. Nah, nasab itu dibagi menjadi dua. Ada nasabun ba'id, ya ada nasabun qarib, dan ada juga nasabun ba'id. Nasabun qarib itu adalah nasab dekat. Nasab dekat itu bagaimana? Kakek, bapak, anak, cucu. Itu kan nasab dekat. Iya, Nah, adapun nasab yang jauh itu adalah keturunan dengan leluhurnya. Itu nasab jauh. Nah, mengetahui nasab yang dekat itu hukumnya fardu ain. Karena berkaitan dengan apa?
hurmatun nikah. Ya toh, keharaman Iya, di dalam menikah. Boleh enggak kakek menikahi cucunya? Kan enggak boleh. nggak boleh, Boleh enggak cucu menikahi neneknya? Kan enggak boleh. nggak boleh. Nah, begitu juga menikahi saudara kandung enggak boleh, menikahi bibi enggak boleh. Ya toh? Iya, Paman menikahi ponakan boleh? boleh. Enggak boleh dong paman Nggak boleh menikahi kan? ponakannya. Gimana Pian? Aduh, ini ajaran Siapa tahu baru lagi boleh. daripada Pak Alawi ini. Siapa tahu boleh. Bahaya ini. Bahaya ini. Tadi Untung Pian tidak bilang tidak. keponakan menikahi bibi tidak boleh. Iya. Lah giliran paman menikahi Paman. keponakan boleh. Boleh. Jangan-jangan ponakan kau ini cantik ya? Ini kalau sampai terpeleset di roomnya Sandi bahaya ini. Enggak, itu kan bercanda aja. Biar nggak sunyi. Nanti ada yang merekam nanti malah dibikin jadi framing ini. Gus, gini Gus. Ada salah satu Ya Habib enggak tuh. apa-apa. Oke, ada salah satu Habib itu. Jadi dia itu menikahin pertama anaknya dia itu kakaknya yang dinikahin. Nggak dikasih nafkah, apapun. Terus tanpa diceraikan menikahi adiknya lagi dari istri pertama itu. Itu hukumnya apa itu Gus? Haram. Kan tidak Nah, boleh mengumpulkan dua wanita dalam satu ikatan rumah tangga jika bersaudara kedua wanita itu. iya. Kecuali kalau Diceraikan dulu. enggak, kecuali kalau saudara sepupu ya. Kalau saudara kandung enggak boleh. Saudara kandung Gus, saudara kandung. Nah, kalau saudara kandung bener Bang Bayu Hendra diceraikan dulu Diceraikan kakaknya, dulu. baru nikahi Baru boleh. adiknya. Baru Enggak, nikahi adiknya iya, bisa. makanya tadi nggak ada diceraikan. Itu pun kalau nggak kada dikasih punya nafkah. malu. Itu Gus salah satu Ba'alawi itu Gus, ada itu Gus. Menikahi kakak tanpa diceraikan, terus menikahi adiknya. Begitu Gus. Ajaran sesat itu. Iya, jadi kalau ngikut Ba'alawi ini akidah kita ini akan lari kemana? Tuhan menjadi Tuhan Ba'alawi. Terus Nabi kalah dengan Mirajnya 80 kali atau 70 kali itu. Terus Atau bisa kalau orang bersaudara itu kita nikahin kakaknya, terus kakaknya meninggal, terus kita nikahin lagi adiknya, enggak apa-apa. iya ini Ya kan cerai juga itu. Cerai Iya, itu kan cerai ada juga, cerai cerai hidup, mati. ada cerai mati. Ya betul, cerai mati Uh-uh. kan. Tapi ya ini Gus, maksud saya itu mereka ini banyak yang berbuat demikian, apalagi bisnis apem-apem ini Gus. Bisnis Itu apa lagi nih? bahkan bejat itu ada, tapi saya orang yang mengasih info ini nggak mau jadi saksi masalahnya. Itu ada anak kiai dikasih lihat di depan mata kiainya, anaknya itu digituin, mengajar itu Gus. Cuman untuk kita apa namanya kemukakan itu nggak dapat, masalahnya saksinya nggak berani. Kalau yang itu sudah itu Gus, maksudnya yang Habib tadi itu yang menikahi adik sama kakak itu katanya sih sudah ditangani, tapi kurang paham juga lagi karena kabarnya itu begitu booming nggak berapa lama itu langsung hilang kabarnya itu Gus. Itu kalau dipercaya di Kalimantan itu disambar petir tuh orang Gus. Kalau kepercayaan kami itu orang yang menikahi adik kakak itu disambar petir karena haramnya tadi berhubungan itu. Di daerah Kalimantan ini kalau nggak salah di daerah Plehari, coba tanya sama Amang Raja Ganjil, ada kayaknya kasus apa Mang di Plehari itu Mang? Habib Ini Bang Sitrun naikkan dong, Bang Sitrun. Bang Sitrun, Raja Guru Raja. Itu pencabulan pemerkosaan santri. Di mana itu? Di Kabupaten Tanah Laut, di Plehari. Oh, itu Ba'alawi. Iya, Habib Ba'alawi. Masya Allah. Ba'alawi. Tuh Gus, anaknya masih di bawah umur, itu santri beliau, kata guru Ganjil itu. Iya, santrinya. Guru Ganjil itu Kang Sitrun naikkan dong. Kang Sitrun naik. Kirim permintaan Kang Sitrun. Iya, sekian permintaan Saya soalnya
Saya bukan ini, saya bukan moderator soalnya Bang Citrun. Mm-mm. Oh iya. Saya cari dulu mana nih. Iya. Citroen. 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 Tulisannya Citroen. Citron Yang- itu kalau nggak salah itu bubuk pembersih itu ya. Mobil, nama mobil. Oh, nama Jangan mobil. kau pleset-plesetkan kau. Gus. Jangan. Sabar Gus. Sabar. Gusti ini ini terus sabar. Tadi lu disuruh sabar, ya mau sabar juga. Ini Apa? orang-orang Serius terus orang yo. yang lagi jihad Asalnya mau Gus Hasan dilaporin ini. asalnya Gus Hasan menerangkan sunyi semuanya, pas Gus Hasan habis menerangkan sunyi juga, jadi buat tumbur dulu nah. Makanya tuh paman nikahi keponakan dulu nih kan. Nah, Kata saya kayak itu sebentar kada mohon izin rame. mau menjawab si Nadia. Siapapun kalau tetap haram walau Bani Alawi, apalagi cuma si Acan. Sekarang begini Mbak Nadia, Anda pernah dengar nggak Nabi Muhammad itu pernah berkata, andai Fatimah itu mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Jadi kalau Anda meyakini bahwa Ba'alawi itu nasabnya tersambung kepada Rasulullah, harusnya secara hukum itu kalau mereka berbuat seperti itu harusnya hukumnya lebih parah daripada kami yang manusia biasa ini yang tidak ada nasab. Maksudnya apa kok dibandingkan dengan saya? Yang biasa itu Habibah itu Gus. Habibah yang dilarang nikah sama Ahwal itu. Abibah. Ini Bang Citrun udah naik nih. Abibah. Assalamualaikum Bang Citrun. Saya datang ke belakang dulu bentar ya. Assalamualaikum Bang Citrun. Lihat booming. Ulun bilang ada pakai kacamata tapi ente. Silakan Bang Citrun. Iya, masalah nasab ini aku udah nggak tertarik bahas namanya Ubaidillah karena Enggak. nyerimpet di kitab sejaman buat mereka. Aku lebih tertarik kalau dibahasnya itu masalah Ahmad bin Isa, karena menurut kesepakatan Gus Rumel dengan Kiai Imad di Padasuka TV, tidak ada satu kitab pun yang menerangkan Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman. Dan tidak ada satu kitab pun yang menerangkan bahwa Ahmad bin Isa itu bergelar Al-Muhajir. Kiai Imad dan Gus Rumel itu sudah sepakat itu. Gitu loh. Jadi enaknya yang paling enak dibahas itu Ahmad bin Isa aja dulu. Kalau bener, Terus yang di kuburan di Yaman itu siapa itu Bang Citrun? nah itu dia, tanya Ba'alawi. Itu mirip Bang Citrun itu. Jadi mirip kalau kayak emang polemik Ahmad kita bin ya. Isa itu hijrah, berarti ada bab selanjutnya. Namanya bab Ubaidillah gitu kan. Iya. Nah, Ubaidillah, nanti ada bab Al-Janadi, Al-Syakron gitu loh. Tapi kalau Ahmad bin Isa itu tidak terbukti hijrah dan tidak dikuburkan di Yaman, berarti nggak ada bab selanjutnya. Berarti bab Ba'alawi itu adalah bab Ali Asyakron di abad ke-9 yang tidak ada datanya di abad ke-8, 7, 6, 5, 4, 3. Udah sesimpel itu. Gus, saya boleh bertanya Gus? Boleh. Ya. Nah, terus begini Gus, kalau kayak yang disebutkan sama Bang Citrun tadi itu, yang di atas-atasnya sana itu kayak alias Patron, terus Fakir Mukodam, itu kalau sampean percaya nggak kalau ada yang menyebutkan mereka itu orang alim? Ya saya tidak bisa percaya sebelum melihat biografi beliau dan pengakuan daripada para ulama gitu loh. Oh, siap. Tapi Gus gelarnya Seperti itu misalkan puja begini. Misalkan ini Raja Ganjil adalah seorang guru yang alim alama di Kalimantan. Nah, saya kan pasti mencari informasi dari orang-orang Kalimantan, benar tidak gitu. Lalu apa karya ilmiahnya dia yang bisa kita ambil gitu loh.
Iya, iya. Nah, jadi contohnya begitu untuk kalian yang di bawah tuh diterangkan. Tapi anu Said, kita kada percayalah guru ganjil nih. Alim soalnya banyak janda pirang. Alim dari mana? Alim dari Kayaknya kan Hongkong. awalnya kan begini Gus, takutnya itu kan oke, kalau secara nasab kan kita sudah sepakat kan kalau untuk berbicara masalah nasab. Cuma yang saya takutkan selaku orang yang pakir ilmu, yang saya takutkan itu oke, secara nasab mereka tidak tersambung, tapi kalau misalnya mereka orang alim, berarti kan kita disuruh juga untuk istilahnya menghormati kealiman beliau kan, begitu loh maksud saya. Seandainya memang Oh iya. terbukti bahwa mereka orang alim. Oh iya. Iya, iya. Iya. Betul, betul. Karena apa? Ada hadis Nabi kan? Akrimul ulama fa innahum 'indallahi kurama. Muliakan para ulama karena mereka itu mulia di sisi Allah, mukramun dan dimuliakan oleh para malaikat. Betul. Nah, jadi maksud saya ke bawahnya ini seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya yang di atas-atas sana itu misalnya setelah diteliti memang orang alim, berarti kita wajib menghormati mereka. Terus, nah kalau untuk yang di bawah-bawah, meskipun yang di bawah ini keturunannya dari fakir muqaddam tadi, kalau memang kelakuannya minus ya jangan kita pukul rata juga kan, seperti kita menghormati kakeknya kan, begitu maksud saya. Iya. Menjelaskan Kan kepada oknum. orang-orang yang di bawah ini loh Gus, maksud saya itu Gus. Oknum itu kalau dia berbuat salah ya wajib kita persekusi. Ya itu cuan itu. Mm-mm. Mas Bayu. Kalau ulun anak Batakun lawan Bubun Banjar ini, kalau Kalau di nggak Jawa gitu kan itu nggak kan dapet cuan. Mas Bayu. terkenalnya kan kalau di Jawa itu bisnis kayak apem-apem itu, adakah di Kalimantan ini terdengar Bini Muhibin diambil? Bisnis apem bagaimana sih maksudnya? Ada yang digoda kemarin, Bahas yang lain ada, aja Ada lah. yang digoda. ada Bahas yang yang lain digoda. aja lah. Jadi rumah Ya. tangganya tuh sedikit goyang, hampir hancur gitu. Waduh. Ada kemarin yang masuk di room ini mengatakan istrinya digoda oleh oknum Habib gitu. Oh, tapi sih kita sebaiknya sih tidak membahas itu sih. Nanti jatuhnya malah gibah nanti. Ya, bahas yang lain aja lah. Ya udah. Iya, Bahas yang apa betul. Bang Bayu? Untuk teman-teman Kalimantan, kalau emang ingin tahu bagaimana ilmu nasab, perjalanan polemik nasab Ba'alawi, poin-poin apa aja yang diperdebatkan, detail, itu tiap hari rajin-rajin masuk ke room Gus Hasan. Iya. Di room Gus Hasan itu nggak ada perdebatan, yang ada itu pencerahan, pengkajian. Jadi dikaji dengan kitab-kitabnya gitu loh, dikaji apa sih yang menjadi permasalahannya, itu dibahas detail di situ. Saya pun bisa taslim 8 kali itu karena masuk room Gus Hasan. Kali Bang Citrun. Jadi namain Bang Citrun ini kalau mau masuk roomnya Gus Hasan, tolong dibeli buku saku nasabnya. Nah. Apa Gus? Buku saku polemik nasab gitu Debat Gus nasab. Hasan. Ya, 13 Buku poin saku debat nasab. polemik nasab. Nah, jadi tolong diorder di Shopee. Jadi Alhamdulillah. Jadi nanti kalau warga Alhamdulillah, Kalimantan penulis sudah sudah punya kesini. semua, itu enak dibahasnya. iya. Bab satu poin demi poin itu ada 13 poin gitu kan. Iya. Begitu loh. Jadi yang di bawah. Alhamdulillah Gusti Andre. Kenapa saya? Alhamdulillah penulun bisa sampai kitabnya sudah ke sini. Alhamdulillah, kirim ulun lah. Nah, ini ada komentar juga ini karena warga lokal kan. Iya. Kami hulu sungai tetap cinta habaib. Jadi begini, kalau saya pribadi mau itu tersambung atau tidak nasabnya, kalau berbicara masalah habaib, kalau orang itu alim tetap saya hormati. Saya hormati kealimannya. Sesuai dengan yang disampaikan sama Gus Hasan tadi. Tapi ya kalau misalnya ada yang bergelar habaib tapi tidak alim, bahkan berkelakuan yang tidak, ya maaf saja. Karena
lebih baik saya alihkan cinta saya kepada orang yang alim daripada mencintai orang yang seperti itu, kan begitu. Iya. Ini bukan Selama bicara Hendra, masalah Hendra. cinta mencintai. Kalau cinta mencintai itu hak sampean semua. Ini masalah Pak Hendra, kita agar tahu ini nasabnya ini benar terputus apa tersambung gitu loh. Nih Gus, ada Gus Hasan izin ya, guru-guru semua nih ada Nasir bahas masalah kafaah Gus katanya. Kafaah apa sih Gus? Monitor Gus Hasan. Kafa'ah itu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Oh iya. Jadi maksudnya kafa'ah itu kan sebagai hak pertimbangan menerima atau menolak lamaran seorang laki-laki. Jadi bila ada nih laki-laki melamar kepada keluarga si perempuan yang akan dinikahinya, maka pihak keluarga si perempuan itu ya memiliki pertimbangan. Nah, pertimbangan mau terima atau tidak. Yang dipertimbangkan apa? Kesetaraannya, yang disebut dengan kafa'ah gitu loh. Nah, kalau seumpamanya memang tidak sekufu atau tidak setara antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi si perempuan mau menerima, keluarganya mau menerima, ya sudah. Selesai. Mau nikah sama Syarifah katanya. Iya, ini temannya Iya. ada yang mau nikah sama Syarifah katanya. Tidak ada masalah. Yang penting kan gini, si perempuannya menerima, kemudian kedua orang tuanya menerima, sudah selesai. Tapi Gitu. Gus, ada juga polemik di Kalimantan ini bahwa orang tuanya itu menerima, tapi keluarga jauhnya itu yang satu pem atau satu marga itu nggak terima, itu didatangin itu. Nah, kalau nggak terima pakai hukum apa? Dalam kitab apa? Tidak ada. Katanya itu apa namanya nggak sekapaah tadi Gus. Nah iya, tidak sekufu itu apakah bisa menjadi apakah kafa'ah Batal. itu menjadi syarat sahnya nikah atau syarat rukunnya nikah? Kan tidak. Bukan. Iya, itu kan tergantung orang tuanya ya Gus ya, setuju atau enggak. Nah iya. Oke, itu ada salah satu beliau sudah meninggal itu gara-gara itu dipersekusi beliau mak. Salah satu ulama Ya besar. makanya kan sudah banyak contoh-contoh kejadian yang bisa menjadi pembelajaran buat kita ke depan, bahwasanya kelompok Ba'alawi ini kalau dia sudah merasa kuat di satu daerah, dia akan berbuat anarkis gitu loh, dan diskriminatif Betul itu Gus. gitu. Udah gantian yuk. Nah, apa tuh? Gantian apa tuh? Itu di bawah ngomong. Barter maksudnya. Itu apa? Gusti Andri stop dulu. Biar Gus Hasan jelasin nasab sama Kang Citrun. Tuh, Bahas nasab aja katanya. Kang DZ67 biasa Gus. Kang Citrun mah udah sering sama saya beliau. Iya. Ini Maksudnya- dikhususkan untuk Rum Kalimantan. Jadi Rum Kalimantan ini banyak yang belum tahu masalah distorsi nasab atau pengakuan-pengakuan dari Ba'alawi ini tentang karomah-karomah mereka dan tentang apa sih namanya itu kalau di Kalimantan, susah membahasakannya Indonesia ini. Ya yang benar dikatakan Gus Hasan tadi bahwa kalau mereka itu banyak, mereka kan sewenang-wenang di sini begitu. Jadi Jadi- saran saya pesan kita bukunya aja dulu Iya. di Sofi, ya kan, 13 poin polemik nasab diketiknya. Itu beli 5 dapat 10 Gus ya. Iya. Sudah nggak ada karena itu di bulan Agustus. Iya, bulan Hari Agustus, kemerdekaan Bang Citrun. kayaknya tuh, Udah. ya kan? Ya nggak apa-apa. Itu kan beli itu kan sekalian bantu pesantren itu. Para Raja Betul. Kalimantan mana Gusti? Oh, Ika Nanti mau kalau ngerasa dalam kan? udah beli semua malam ini umpama taruhlah pengiriman 2, 3, 4 hari kan. Minggu depan dibahas dari bab awal. Gitu.
di Ya. Rum Gus Hasan. Semua yang Kalimantan nih masuk semua Rum Gus Hasan. Gitu loh. Alhamdulillah begini Bang Sitrun. Malam habis Alhamdulillah. Isya. Iya, ini Bang Sitrun menyampaikan dari Room Regional Kalimantan ini bahwasanya sekitar 80% insya Allah kami sudah memegang buku karangan dari Gus Hasan. Jadi kami ini memohon supaya yang di bawah menonton di komalnya Raja Ganjil ini, Guru Raja Ganjil ini supaya ikut memesan, dan jangan cuman satu, maksud saya beli itu, belilah 2 atau 3, terus hadiahkan sama saudara yang mungkin saudara itu kamu sayangi biar tidak Betul. terlupa, begitu Tuh. Bang Sitrun. Jadi uang dari hasil buku ini pun akan beliau wujudkan ke apa, Gus Hasan? Akan dipakai apa uang buku? Nah, pesantren. Kita tahu pesantren. Ya, pesantren ini kan menghasilkan para ulama dan tapis-tapis Al-Qur'an kan. Jadi dua pahala di situ. Satu, kita meluruskan tentang polemik nasab ini, 2, kita dapat pahala dengan menolong Gus Hasan membuat pesantren tadi. Begitu saudaraku yang di bawah. Ya Kang Sitrun, lanjut Kang Sitrun. Betul, gini teman-teman, saya ini muhibin, guru saya juga habaib, gitu. Dulu saya tinggal di Kampung Habib, gitu. Di Sumbernya dulu saya tinggal, belajarnya pun di sana. Nah, ketika ada polemik nasab ini, Kiai Imad bilang bahwa Ba'alawi itu tidak tersambung, saya juga tidak percaya. Nah, saya ragu. Tapi bagaimana keraguan saya itu bisa menjadi kenyataan, bisa menjadi keyakinan kalau belum ada pembuktian. Maka saya harus membuktikan supaya keraguan saya itu menjadi keyakinan. Saya nggak mau cuma asal percaya aja. Kalau cuma percaya itu Habib Dzurriyyah Rasul, itu nggak ilmiah namanya, ya kan? Kemudian itu taklid. Jadi saya harus meragukan keyakinan saya. Saya meyakini Habib itu Dzurriyyah Rasul, tapi dengan ada polemik ini, keyakinan saya ya harus saya ragukan. Saya harus meragukan keyakinan saya. Bagaimana? Saya cari pembuktiannya. Dengan apa? Ya saya belajar, terutama masuk komalnya Gus Hasan. Saya lihat semua YouTube Kiai Imad. Saya lihat semua YouTube Gus Rumel, ya kan? Saya lihat semua YouTube kiai-kiai yang lain. Dari mana Syekh Ali, kemudian secara DNA gimana, saya lihat semua gitu loh. Pokoknya saya mencari sumbernya. Dulu saya masuk komal Gus Hasan itu, saya masih muhibin. Gitu, nggak rela saya. Tapi akhirnya tercerahkan di situ. Oh iya ya, banyak kejanggalan dan keganjilan gitu. Nggak sekedar janggal tapi ganjil. Dari situlah saya taslim. Jadi saya cuman bagaimana keyakinan saya meruntuhkan keraguan saya. Bagaimana keraguan saya ini menjadi keyakinan setelah ada pembuktian. Pembuktiannya lewat apa? Yaitu pengkajian dengan Gus Hasan itu dibuktikan dan dari kitab-kitabnya gitu loh. Tanpa perdebatan, tapi bener-bener mengkaji. Itu loh saudara. Makanya akhirnya saya sekarang udah taslim 8 kali. Saya berharap ya ada dari Robito Alawiyah itu yang menemukan atau kitab yang paling mujarab gitu loh. Sehingga saya jadi muhibin lagi gitu. Saya berharapnya begitu, tapi ternyata faktanya kalau sudah teruji berarti bisa menjadi hipotesis. Siapa yang menguji? Banyak sekali orang-orang pintar di Indonesia, kiai-kiai, santri-santri itu udah menguji. Banyak sekali guru-guru besar di universitas itu udah menguji. Es krim kulkas. Ya toh? Nah, apalagi kita diskusikan setiap hari, itu namanya kan ujian, itu diuji udah. Gitu loh. Nah, terus
selain pengujian menjadi hipotesis itu, tesis itu bisa menjadi kuat menjadi hipotesis itu karena waktu. Kenapa? Karena 2,5 tahun, 3 tahun ini tidak terjawab. Jadi waktu itu bisa mengukuhkan tesis. 3 tahun tidak terjawab, berarti tesis itu benar adanya. Isinya itu benar adanya, karena 3 tahun ini tidak terjawab. Nah, saya ingat begini, itu sekutu untuk menginvasi sekutu itu butuh 2,5 tahun untuk menginvasi Narumbia. Itu 2,5 tahun untuk menginvasinya. Terus gagal